Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. 28? 28? 28? Iya, sip. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas antusiasnya. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi ya di mata pelajaran PAI. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab baru ya. Boleh dibuka buku paketnya, silahkan halaman 76 ya. Oke, ya baik. Sudah dibuka? Sudah. Oke. Tentang apa sih bab 4 ini? Jenis-jenis sujud, macam-macam sujud. Ada yang udah baca buku paketnya di rumah? Belum. Oke, sip, tidak apa-apa. Yang jelas pada pertemuan kali ini ya, ini adalah judul materi dari bab 4, yaitu tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya ya. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian, perasaan kalian hari ini? Coba tunjukkan dengan ekspresi wajahnya. Pilih mau 1, 2, apa 3? Sok. Coba dalam hitungan ketiga kasih lihat ekspresi kalian sesuai dengan yang ada di sini. Nomor 3 ngantuk, capek, lelah. Siap ya? Dalam hitungan ketiga, ekspresikan wajah kalian sesuai dengan nomor 1, 2, 3 ya. Siap? 1, 2, 3. Oke, lihat kanan kiri. 1, 2, 3. Nah, oke. Rata-rata temennya gimana perasaannya hari ini? Oke, ini pelajaran kedua soalnya ya, pasti udah waktunya ya tidur siang. Enggak lah ya, enggak tidur siang. Yang jelas kalian kenyang ya, udah beres istirahat. Jadi ada yang ngantuk pasti ya. Oke, Ibu harap hari ini kalian tetap semangat ya untuk belajar PAI ya. Oke, tadi disampaikan bahwa hari ini akan membahas tentang macam-macam sujud. Sebentar. Nah, ya, tujuan pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin kalian dapat menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Tuh ya, di-spill di sini. Jadi, sujud itu ada 3 macam. Ya, udah ada yang ngedengar tentang macam-macam sujud ini? Ya, pernah belajar nggak? Ada yang pernah, ada yang belum. Sip ya. Insya Allah pada pertemuan hari ini kita akan mempelajarinya ya. Pertama, nah izin Ibu membahas tentang sujud ya. Nah, sujud ini merupakan penghambaan dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sujud ini hanya dilakukan kepada Allah saja ya. Kepada sesama manusia mah tidak boleh sujud ya. Kepada sesama manusia mah harus saling menghargai, menghormati. Cukup sampai situ ya. Jadi tidak ada penghambaan kepada manusia ya. Penghambaan mah hanya kepada Allah ya. Nah, kemudian pada kegiatan sujud ini, posisi kaki, lutut, telapak tangan, dan dahi itu pasti harus menempel di alas sujud, ya, di alas tempat kita bersujud. Nah, hal ini merupakan kepatuhan, ketundukan, dan kepasrahan kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah, ya. Nah, setiap sholat pasti ada aktivitas sujudnya ya. Nah, kira-kira ada nggak sholat yang tidak ada sujudnya? Apa? Iya, sholat mayit atau sholat jenazah, ya. Itu tidak ada sujudnya, hanya itu saja. Coba, dalam sehari, total sujud yang pasti kita lakukan ada berapa kali sih? Yuk, siapa yang bisa jawab?
jumlah sujudnya. Kalau 17 itu adalah rokaatnya, sujudnya. So, tinggal kaliin 2, 17 kali 2. Iya, 34. Nah ya, jadi dalam sholat wajib saja, sujud itu ketika digabungkan, dijumlahkan, jumlahnya dalam sehari itu adalah sebanyak 34 kali. Belum kalian melaksanakan duha ya, belum tahajud, belum sholat rawatib. Bisa lebih banyak lagi sebetulnya ya. Nah oke, sip. Itu mengenai sujud ya. Oke. Nah, ya, sebelum kita membahas lebih jauh tentang 3 macam sujud ini, Ibu akan meminta kamu untuk mengerjakan soal tes awal. Oke, yuk, silakan boleh dikeluarin handphonenya, buka kuisisnya. Baik. Oke, kali ini Ibu akan melakukan asesmen awal ya. Silakan kamu kerjakan semampunya kamu saja karena ini hanya tes awal. Tes awal ini akan menentukan kamu akan berkelompok dengan siapa nanti ya. Jadi nanti akan ada tugas lagi ya, tapi secara berkelompok. Nah, kelompok tersebut akan ditentukan oleh hasil dari kamu mengerjakan tes awal ini. Siap ya? Siap. Oke, yuk. Yuk. Sip, nanti ya hasil akhirnya untuk berkelompok akan Ibu bacakan. Sebelum ke pengerjaan kelompok, izin Ibu akan menampilkan sebuah video yang harus kalian simak terlebih dahulu ya. Setelah menyimak video ini, baru kita akan bekerja kelompok ya. Oke, silakan disimak dulu. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Tata cara sujud syukur. Pertama, menghadap kiblat. Kedua, niat untuk sujud syukur lalu takbir. Ketiga, sujud seperti dalam sujud sholat dengan membaca doa sebagai berikut. Kemudian duduk kembali dan terakhir salam. Tata cara sujud tilawah. Pertama, menghadap kiblat, lalu niat untuk sujud tilawah dan membaca takbir. Allahu Akbar. Kemudian sujud. Baik, ya, itu adalah sebuah video atau tayangan yang menjelaskan tentang lebih tepatnya tentang tata caranya, ya. Nah, ada yang pernah nggak di sini melaksanakan salah satu atau pernah ngelakuin tiga-tiganya sujud tersebut? Coba yang pernah melaksanakan sujud syukur dulu. Sujud syukur dilaksanakan ketika apa? Nah, sip, mendapat kebahagiaan ya, dengan mengucap syukurnya, dengan bukti syukurnya yaitu melaksanakan sujud syukur ya. Tapi bukan hanya ketika mendapatkan kebahagiaan saja ya. Ketika kamu terhindar dari musibah pun, kamu bisa melaksanakan sujud
syukur. Kayak kemarin tuh kita sempat gempa ya, jam 10 siang. Nah, alhamdulillah kita selamat. Nah, kamu boleh melaksanakan sujud syukur ya. Kalau sujud sahwi dilaksanakan ketika apa? Iya, ya. Ada lupa dalam sholat, baik itu rokaat atau tahiyat awal, ya. Kalau sujud tilawah, ya, tandanya itu ada seperti kubah. Nah, itu adalah disebut ayat sajadah. Nah, ketika kita menemukan tanda tersebut pas membaca Al-Quran, maka kita disunahkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Nah, oke. Pernah lihat siapa? Iya, tiba-tiba. Oh iya ya. Jadi sip. Nah, itu ya. Jadi kalau di Al-Quran ketika kamu baca atau lagi ngaji di madrasah ya, nah menemukan ayat yang ada tanda kubahnya. Nah, itu adalah ciri dari ayat sajadah ya. Maka kamu boleh melaksanakan sujud tilawah ya. Oke, sip. Nah, balik lagi ke kelompok belajarnya ya. Mohon bersiap ya. Ibu akan bagi kalian ke dalam 6 kelompok ya. Jadi nanti setiap kelompok akan mendapatkan pembahasan yang berbeda. Mohon disimak ya. Ibu akan membacakan kelompoknya ya. Untuk kelompok 1 itu ada Radit, Zalfa, Jilian, Akila, dan Muhammad Azam. Udah kebagian kelompok semua ya? Oke, baik. Silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya. Izin. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sok, silahkan. Ini nih. Ya, kalian sudah duduk berkelompok ya, sesuai dengan tadi ya, urutan tes awal ya. Oke, baik. Ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, di depan sudah Ibu tampilkan, setiap kelompok punya judulnya masing-masing ya. Kelompok 1 dan 4 Cung, mana? Nah, kalian membahas tentang sujud syukur. Kelompok 2 dan 5 Cung. Ya, membahas tentang sujud sahwi. 3 dan 6 membahas sujud tilawah ya. Kamu boleh mencari dari berbagai referensi ya, tidak terpaku hanya di buku saja ya. Jadi boleh cari di Google juga ya. Nah, Ibu minta dari judul besar ini kamu cari tahu masalahnya apa. Kenapa Mugi? Oh, biar enakan. Sip. Ya, kamu cari tahu kira-kira ada permasalahan apa sih di setiap sujud ini. Kamu angkat permasalahan tersebut dalam LK ini ya. Nah, nanti jadi di LK ini itu kamu akan membuat skenario ya, skenario untuk membuat video tentang sujud tersebut ya. Tapi tolong mengangkat dulu dari masalah ya. Cari tahu dulu kira-kira masalahnya apa sih di sujud syukur, di sujud sahwi apa masalahnya, di sujud tilawah apa masalahnya ya. Cari tahu dulu. Setelah tahu masalahnya apa, buatlah skenario ya yang akan dituangkan dalam sebuah video nanti seperti apa. Tip, izin Ibu membagikan dulu LKPD-nya ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh sambil Ibu berkeliling aja ya. Yuk, sip.
baik. Waktu diskusinya sudah habis. Sudah selesai mengerjakannya? Oke, baik. Ibu pada kesempatan kali ini akan meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, oke. Siapa yang bersedia duluan? Yang bersedia duluan untuk presentasi? Oke, baik. Yuk, silakan. Kelompok berapa? 2. Kelompok 2 membahas tentang sujud sahwi. Yuk, kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Yuk. 2 kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah abdah, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat ataupun karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang dikerjakan. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Ya, sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, ya. Oke, sekali lagi kasih aplaus dong buat kelompok 2. Iya, ya. Yuk, selanjutnya kelompok berapa yang siap? Sip. Oke, yuk, silakan kelompok 3. Yuk. Beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Bersama di masjid sekolah. Setelah itu kami meneruskan ayat Sajdah saat baca Al-Quran. Terus untuk kalian semua. Ya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kalian sudah bekerja sama dengan baik, membuat skenario untuk pembuatan videonya. Ya, silahkan kalian tag video di luar jam pelajaran. Ya, sehingga minggu depan ketika pertemuan lagi dengan mata pelajaran PAI, video tersebut bisa disaksikan bersama-sama. Siap? Ya. Oke. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.